Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara live streaming untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang indah ini kami boleh datang kepadamu. Meski kami harus beribadah di rumah, namun kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Sebentar Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, mari Engkau arahkan pikiran kami, buka hati kami, jamah roh kami, untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, judul firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini bunyinya penyertaan Tuhan yang ajaib atau penyertaan Tuhan yang ajaib. Bagaimana kita memahami tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Dalam Kejadian 15 ayat 7 dikatakan oleh firman Tuhan, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah yang bawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Alkitab katakan, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kisah ini menceritakan bagaimana Tuhan pertama kali menjumpai Abraham dan membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim, merupakan kota atau tempat tinggal atau kampung halaman Abraham. Dan Tuhan bicara sama dia agar dia keluar dari Ur Kasdim, di mana Tuhan akan menjanjikan sebuah tempat yang lebih baik buat Abraham dan keturunannya. Saudaraku, perhatikanlah ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim dan dibawa ke tanah Kanaan, Alkitab katakan Tuhan yang bawa Abraham. Tuhan yang bawa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dan dia tiba di Kanaan. Ketika dia tiba di Kanaan, tiba pada sebuah tempat destinasi di mana tanah itu menjadi miliknya dan keturunannya. Alkitab katakan itu Tuhan yang bawa dia. Dan dalam perjalanan Ur Kasdim ke Kanaan, disitulah kita melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Abraham. Mari kita analisa Alkitab ini dari perjalanan Abraham. Wujud daripada penyertaan Tuhan yang saya perhatikan Bapak Ibu, pertama-tama, meskipun Tuhan telah membawa Abraham ke tanah Kanaan, tidak serta-merta tanah Kanaan itu menjadi milik Abraham. Selama dia hidup, dia hanya menguasai atau memiliki gua dan beberapa mungkin 1000 meter tanah untuk ternak, untuk para budaknya. Dan selama Abraham di sana, Abraham tidak bisa menguasai tanah Kanaan. Dan dia tetap menjadi pendatang di sana sampai akhir hidupnya. Dia tetap menjadi pendatang di sana sampai akhir hidupnya. Dia tidak melihat bahwa tanah Kanaan itu menjadi miliknya 100%, menjadi milik keturunannya. Itu masih jauh dari pengalaman Abraham. Namun dari kisah ini kita melihat Bapak Ibu, meskipun Abraham menjadi pendatang, itu menjadi titik poin di mana nanti keturunannya akan menguasai tanah Kanaan menjadi milik seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Berkat kedua yang saya pelajari dari kisah ini, kalau kita analisa baik-baik, apa yang dimaksud Tuhan bawa dia keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan? Apa pelajarannya Bapak Ibu? Sekalipun dia tidak memiliki tanah itu secara geografis, yang saya amati adalah bahwa dalam perjalanan itu Abraham punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Abraham tidak pernah meninggalkan Tuhan. Abraham tidak pernah mengabaikan Tuhan. Abraham ada pada setiap langkah perjalanan kehidupannya. Jadi dua pelajaran yang kita dapatkan dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan Abraham, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara ada di mana, tiba di mana, percayalah itu penyertaan Tuhan. Bagi saudara dulu perantauan tiba di Jakarta, ingat itu penyertaan Tuhan dalam bentuk geografis. Bagi saudara yang dulu masih studi kuliah, sekarang saudara sudah kerja, itu penyertaan Tuhan. Dari saudara yang dulu pegawai, sekarang saudara menjadi CEO, direktur, itu adalah penyertaan Tuhan yang bawa kita. Meskipun sekalipun kita sudah tiba pada tempat, pada posisi, pada kondisi, masalah belum selesai. Kita terus menghadapi masalah sebagaimana Abraham mengalaminya. Namun ingatlah, dalam kondisi itu Tuhan ingin kita mengalami Tuhan,
Kita ingin merasakan zaman Tuhan, Tuhan mau kita mengalami tuntunan Tuhan. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan, itu bukti penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya yakin buat Bapak Ibu yang menyaksikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ini, yakin percaya bahwa kondisimu saat ini itu adalah bukti Tuhan menyertai saudara. Poin kedua dari penyertaan Tuhan yang ajaib Bapak Ibu, saya ambil dari Kejadian 12 ayat 20 yang berkata demikian, Tuhanlah yang menyertai kita. Lalu Alkitab katakan demikian, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Kisah ini berbicara ketika Abram sudah tiba di tanah Kanaan, rupanya terjadi musim kekeringan di tanah Kanaan. Ketika terjadi musim kekeringan, maka Abram memutar otak. Bagaimana dia bisa terlepas dari musim kering yang bisa membunuhnya dan membunuh ternaknya dan para budak-budaknya. Singkatnya dia pergi ke Mesir Bapak Ibu. Dan ketika tiba di Mesir, sebelum masuk ke Mesir, dia bilang sama istrinya Sarah. Dia bilang, nanti kalau ada orang bertanya, engkau siapa? Beritahukan kepada mereka bahwa engkau adalah adikku. Karena memang pada saat itu ada budaya kalau ada sepasang suami istri masuki sebuah wilayah dan kalau istrinya cantik dan menarik, maka orang-orang setempat maka mereka dengan gampang membunuh suami tersebut untuk mendapatkan istrinya. Dan tepat seperti dugaan Abraham, ketika mereka tiba di Mesir, maka ada berapa orang bertanya kepada Sarah, itu siapa? Dan dia bilang, itu kakakku, itu abangku. Dan Abraham ditanya, itu siapa? Abraham mengatakan, itu adikku. Memang Bapak Ibu, bahwa Sarah itu masih saudara daripada Abraham dalam silsilah keluarga, namun diambil menjadi istrinya. Dan ketika para pegawai Firaun melihat Sarah memberitahukan kecantikan Sarah, maka Firaun mengambil Sarah menjadi gundiknya. Dan ketika diambil jadi gundiknya, Alkitab katakan, maka Tuhan memberi tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Dan Firaun punya kepekaan, dia tahu ini pasti gara-gara Sarah. Dan dia tahu Sarah bukanlah adik daripada Abraham atau Abram, dia adalah istri. Makanya si Abram dipanggil dan berkata, apa yang kamu perbuat? Mengapa engkau membohongi kami sehingga saya melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Dan Abraham hanya berdiam diri, lalu Firaun mengembalikan Sarah, memberikan ternak, memberikan apa yang dibutuhkan, dan menghantar keluar Abram dari Mesir dengan perlengkapan kebutuhan keperluan yang dia butuhkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam masa-masa sulit kadang-kadang kita berbuat keputusan untuk menyelamatkan diri. Dan sering kali keputusan kita itu berisiko. Kita tidak ambil keputusan berisiko, kita ambil keputusan berisiko. Abraham mengalaminya. Dia kalau bertahan di tanah Kanaan dia bisa mati, namun ketika dia masuk ke Mesir juga ada bahaya yang mengintip dia. Namun dia harus memilih itu Bapak Ibu. Dan dalam kehidupan saudara, saya mau ambil konteks masa-masa COVID ini, di mana kita semua dalam kondisi sulit Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi, ada kalanya kita melakukan keputusan-keputusan yang bisa merugikan kita. Dan mungkin ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita, tergadai diambil oleh pihak yang lain dan itu merugikan kita. Namun ingatlah, ketika kondisi yang sulit dan ada risiko yang harus kita tanggung dan kita tidak berdaya, di sanalah Tuhan menunjukkan pertolongannya. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan Abraham keluar dari cengkraman Firaun dan melanjutkan kehidupan, saya percaya Tuhan juga akan bekerja dengan cara yang sama untuk menyelamatkan Anda dari sebuah kondisi di mana Anda ada pada situasi yang amat sangat sulit. Dan saya kalau berani ambil konteks jauh, kalau dalam masa-masa COVID ini di antara saudara ada yang sudah menyerahkan mungkin sertifikat rumah, sertifikat tanah yang berharga lah, dan itu dipegang oleh orang lain dan saudara tidak berdaya. Dan saya berdoa lewat firman Tuhan ini, di hari ke depan Tuhan akan tolong saudara mengembalikan apa yang telah terlepas dari genggamanmu, dari hidupmu yang terbaik. Yakinlah ada Tuhan yang akan membela saudara dan menyertai saudara. Poin ketiga Bapak Ibu,
saya ambil dari Keluaran 3 ayat 8, Alkitab berkata, Tuhanlah yang menyertai kita, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewu, dan orang Yebus. Penyertaan Tuhan yang ajaib adalah apabila kita bisa melewati masa-masa sulit, itu adalah bukti penyertaan Tuhan yang ajaib. Kisah ini menceritakan bagaimana Tuhan rencananya memilih Musa untuk menjadi pemimpin Israel ketika dia menjadi gembala ternak di rumah atau di rumah mertuanya Yitro. Dan di sana ketika dia membalakan di sebuah bukit atau gunung dan Tuhan panggil dia, meskipun dia banyak berdalih untuk tidak menjadi pemimpin Israel, namun akhirnya dia menyerah dan dia katakan, ya Tuhan. Dan sebelum Musa memiliki planning mau dibawa kemana orang Israel nanti kalau dia pimpin, Tuhan sudah beri sama Musa grand planningnya. Tuhan sudah beri kemana nanti Musa akan, Tuhan sudah kasih tahu lokasinya, tempatnya, bangsa-bangsa yang mereka akan lawan dan taklukkan. Dan akhirnya Musa memutuskan dan dia menerima panggilan Tuhan dan dia kembali ke Mesir dan dia dipakai oleh Tuhan sehingga nanti ada banyak tulah-tulah yang Tuhan akan beri lewat Musa sehingga orang Mesir tidak berdaya dan akhirnya mereka melepaskan orang Israel keluar dari penjajahan Mesir selama 430 tahun. Jadi kalau orang Israel bisa keluar dari tangan penguasa, keluar dari kesulitan, itu adalah penyertaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu, yang menarik, ada dua kata yang ingin saya bahas di sini. Pertama adalah kata melepaskan. Kata melepaskan itu dalam bahasa Ibrani pakai kata natsal. Natsal itu artinya seorang pribadi dengan kekuatan penuh mendorong sesuatu sehingga penghalangnya terbongkar. Jadi seorang pribadi dengan kekuatan penuh mendorong sesuatu sehingga penghalangnya terbongkar. Jadi ketika Tuhan melepaskan Israel dari Mesir, Tuhan menggunakan kekuatannya sampai bangsa yang paling kuat pun tidak tahan untuk memegang orang Israel lebih lama lagi. Kata menuntun adalah di mana pakai kata Allah, di mana seorang bapak memegang tangan seorang anak untuk melewati sebuah jalan supaya anak itu tidak kena bahaya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yakin percayalah Tuhan menyertai Anda. Dan dalam hidupmu dia melepaskan engkau. Dan ingatlah kalau Tuhan melepaskan engkau, dia pakai semua kekuatannya untuk melepaskan engkau apapun yang mengikat engkau, apapun yang menghalangi engkau. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan daripada kekuatan Allah sehingga kau lepas daripada penghalang apapun. Yakin percaya engkau tidak sendiri bahwa Tuhan akan tuntun hidupmu. Dia akan pegang langkah-langkahmu sehingga engkau terhindar dari bahaya, engkau terhindar dari jerat-jerat maut dan engkau bisa menjalani kehidupan. Jadi percaya dan yakinlah dalam hidupmu ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Penyertaan Tuhan yang ajaib itu terlihat lewat pengalaman hidupmu berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari satu kondisi pada kondisi lain. Sekalipun saudara belum memiliki apa yang menjadi kerinduanmu, ingatlah ada Tuhan yang menyertai engkau. Penyertaan Tuhan yang ajaib adalah ketika engkau tiba pada sebuah keputusan yang sulit dan engkau tiba pada kondisi yang membahayakan hidupmu. Dua pilihan yang kau pilih sama-sama membahayakan, namun dalam kondisi itulah Tuhan menyatakan pertolongannya dan menunjukkan dia menyertai engkau. Yang ketiga, Tuhan menyertai engkau sekalipun engkau berada pada sebuah genggaman tangan yang kuat. Namun kalau Tuhan ingin lepaskan engkau, tidak ada sebuah penghalang yang bisa menahan engkau. Dan dia akan menuntun engkau melewati masa-masa sulit. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan buat hari ini karena kami telah dengar firman-Mu. Dan kami percaya dalam hidup kami ada penyertaan Tuhan yang ajaib apapun kondisinya. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.